HUT RI ke-80 Kirana menyala. Halo semuanya, kembali channel Voltex Eternity. Oke, kali ini kita kembali lagi teman untuk membahas tokusatsu Indonesia yang dulu saya udah bahas ya teman untuk pertama kalinya. Dan setelah sekian lama teman kita menunggu update yang begitu banyak ya, dan akhirnya teman di episode 660 ini, wah, kawanan Wira Kirana Ranjani kembali ya teman ya, dengan berbagai macam gebrakan seru ya, dan juga pastinya dengan berbagai macam project-project yang akan dihadirkan ya teman ya dalam event HUT RI ke-80 ya teman. Besok nanti kita coba upload ya teman ya, karena besok tuh rame coy ya. Nanti ada Kamen Rider Gabu episode 48, Go Shooter episode 26. Itu saya nggak akan bahas ya teman, karena ya episode biasa lah ya teman ya, sama kayak episode 17 tuh. Terus juga ini Ultraman Omega tuh ya di RTP. Nah loh, jam 8 pagi guys ya. Terus juga ada ini Satria Garuda Bima ya, itu nanti tuh saya akan coba bahas ya teman. Itu ada di YouTube tuh, banyak kan guys ya, pokoknya bakalan rame sekali ya teman ya. Dan juga saya akan kasih tahu ya teman beberapa film yang sangat hits ya teman untuk kalian tonton di Agustusan nanti ya teman, karena pastinya sangat berkualitas. Oke, baik teman-teman, dari Kirana Ranjani ini, jadi pastinya dari bulan Juni sampai Agustus ini ya teman ya, mereka udah menyiapkan beberapa macam project ya teman. Salah satunya adalah komik gerak. Nah, oke teman, ini dia untuk reaction kita teman dari video lore Kawanan Wira Kirana Ranjani ya teman. Jadi pastinya kita reaction teman, dan ini voice aktornya atau isi suaranya dari Agan Reza ya teman. Jadi kita mohon izin untuk Agan Reza dan juga Kawanan Wira Kirana Ranjani teman, kita reaction bersama. Langsung saja kita mulai, let's go. Sebelum umat manusia terlahir, dunia hanya dihuni oleh para Wira. Wira merupakan entitas suci yang melindungi seluruh makhluk hidup. Asik. Jadi pastinya Lord Sita ini dimulai dari para Wira-Wira ini teman. Jadi ini mungkin berada di Nusantara ya ibaratnya ya. Jadi para kawanan Wira ini memang berdasarkan dari beberapa kisah ya teman ya. Jadi para legenda-legenda inilah yang pastinya menjadi titik awal ya teman kemunculan para pendekar Kirana Ranjani di sini ya. Jadi pastinya dari yang paling tertinggi mungkin ada di sini ya teman, di tengah ini yang berwarna putih ya. Jadi si Satria Wira yang sangat tangguh ya teman ya. Sisanya di belakang itu mungkin ada para musuh-musuhnya atau mungkin para kawanan yang pastinya mungkin udah terpisah ya teman. Jadi wah, ini dia ini ya. Ada yang warna ungu, hijau, putih, kuning, krim misalnya ya, dan juga warna merah ya teman. Jadi wah, mari kita lihat teman untuk berikutnya. Salah satu Wira yang menyeimbangkan porsi cahaya dan kegelapan adalah Satria Kirana. Asik, jadi dia yang menyeimbangkan ya teman untuk si cahaya dan juga kegelapan ini ya teman. Jadi siap. Lanjut teman. Setelah lahirnya umat manusia dan seiring berkembangnya zaman, manusia semakin berambisi untuk menguasai satu sama lain. Oke. Seperti biasa ya teman, kalau misalkan sudah muncul nih untuk peradaban di umat manusia ini, pasti ada yang namanya pertempuran, ada yang namanya pertumpahan darah, dan juga pastinya ada perjuangan ya kan, dan juga ada pengkhianatan ya. Jadi pastinya ada persaingan, dan juga pastinya banyak sekali peperangan yang ada di sana ya teman di masa lampau. Kegelapan manusia menjadi tidak seimbang. Cahaya mereka pun meredup, membuat Ksatria Kirana kewalahan dan dunia semakin diselimuti kegelapan. Hingga akhirnya kegelapan di dunia terkumpul dan termanifestasi menjadi entitas kegelapan yang berjuluk V. Wah, oke. Jadi di sini ada entitas kegelapan ya teman ya. Jadi desainnya keren loh teman ya. Jadi sekilas sih ini yang warna biru ya teman nih, yang sebelah sini nih itu kayaknya yang cewek ya teman, cewek atau cowok nih ya teman ya. Terus yang sebelahnya pasti bosnya ya teman, yang warna merah ya. Jadi mungkin aja ya teman ini adalah seperti sisi sisi buruknya ya teman ya dari si Kirana Ranjani yang new generation ini ya teman ya. Jadi kayak mereka tuh dapat kekuatan kegelapan juga gitu ya, tapi mereka bisa meredam itu ya teman, tanpa mereka harus bangkitin, tanpa ada yang memberikan trigger ya teman. Jadi pastinya dari sebelah sana juga ada entitas lainnya ya teman, warna merah, kuning, dan juga biru ya teman. Wah, jadi ini entah nih seperti apa untuk kekuatannya ya teman, dan juga seperti pakai ekspresi kah mungkin ya. Oga.
Apa namanya tadi? dan termanifestasi menjadi entitas kegelapan yang berjuluk VOK. Vreker, Oplik, Kidel. VOK memperkeruh umat manusia hingga diselimuti penuh oleh kegelapan. Satria Kirana sudah tidak mampu menghentikan VOK. Karena kepercayaannya terhadap cahaya manusia, Satria Kirana memecah dirinya dan esensinya terlahir kembali menjadi 3 manusia. Oke, ini sekelas kayak cerita apa ya? Mungkin ini kayak ceritanya kalau ke penonton Dusty Riser mungkin ya. Sorry ya kalau misalkan mungkin agak melenceng ya teman-teman. Jadi kan ada tuh entitas yang persatuan ya atau kumpulan ya teman, entitas dari si sana nih Dusty Riser yang Guns, Kageri sama Clan ya teman. Jadi pastinya itu mereka bersatu ya teman menjadi Dusty Riser Shirogane ya teman. Jadi itu kan kayak entitas kekuatannya untuk melindungi ataupun menyeimbangkan cahaya dan juga kegelapan ya teman. Jadi sekelas juga seperti ini ya teman. Jadi ada yang di sini berada di dalam hati ya. Jadi ini mungkin ada hati yang mungkin panasan, tapi mereka juga bisa mengatasi itu ya teman ya. Yang satu panasan mungkin, yang satu lagi yang sebelah kiri kanan ya teman, yang pakai otak ya teman, yang warna biru. Yang sebelah kiri itu pakai kekuatan ya kan, tangan, power ya teman. Itu pastinya benar-benar cewek ya teman. Oke. 3 manusia tersebut tumbuh menjadi pendekar. Oke. Namun kekacauan semakin menyebar akibat pengaruh VOK. Masing-masing pendekar pun berjuang sendirian melawan kegelapan di sekitarnya. Saat mereka terpojok untuk bersatu melawan VOK, kunci kekuatan para pendekar terbuka. Para pendekar menyadari bahwa mereka merupakan pendekar cahaya. Asik. Oke. Mereka pun berhasil menyala menjadi Kirana dan memulai pertarungan panjang dengan VOK. Oke, ini dia ya teman ya. Jadi pastinya untuk Kirana rencana ini udah dapat senjata ya teman. Jadi mereka pastinya udah melalui pertempuran panjang dan juga sudah pasti ya teman melewati semuanya itu. Dan setelah mereka terbuka kekuatan inti mereka ya teman, jadi muncullah ya kan senjata dan juga kekuatan asli mereka ya teman sebagai pendekar Kirana. Tarungan pertama Kirana dengan VOK terjadi pada tahun 1019, di mana mereka berhasil menghentikan ancaman kegelapan. Para Kirana pun terus menurunkan kekuatan mereka pada generasi penerus mereka. Oke, jadi tadi desainnya itu seperti ini ya temen nih. Wah, gila sih, keren banget sih. Ini wow, mantep banget nih. Kita patut dukung ya komik gerak ini coy ya. Bayangkan salah satu yang pastinya saya udah pernah bahas ya temen ya, untuk di episode berapa tuh? Episode 303 ya temen ya. Waktu itu juga kawan Amira sempat nge-reply ya teman. Jadi terima kasih banyak ya untuk kawan Amira yang sudah memberikan komentarnya ya terhadap video saya. Terima kasih. Jadi pastinya saya sangat tunggu lah temennya untuk project satu ini sampai menuju beberapa tahap-tahap lagi ya teman. Jadi saya harap bisa lebih berkembang ya teman. Jadi kita tunggu nih untuk setiap episode-episodenya. Para Kirana pun terus menurunkan kekuatan mereka pada generasi penerus mereka. Di mana pada generasi kedua di tahun 1917, para Kirana berhasil memukul mundur VOK yang melatar belakangi perang berskala besar. Pada Kirana generasi ketiga, para pendekar cahaya kembali mengalahkan VOK dan berhasil mendorong semangat juang para manusia untuk mencapai kemerdekaan dari koloni. Oke, ini oke. Dapat sih ya kan. VOK tahu lah maksudnya apa ya. Jadi VOK itu adalah seperti itu ya, seperti organisasi yang seperti zaman dulu ya teman ya. Tahu kan ya seperti apa bentuk ataupun kegiatan yang dilakukan di masa lampau itu ya teman ya. Jadi pastinya di sini banyak sekali ya teman generasinya ya. Jadi dari tahun 1019 ya, itu zaman kapan tuh ya. Habis itu tahun 1700-an tadi lupa, dan sampailah 1945 ya teman ya untuk generasi berikutnya. Wah. Dan pada Kirana generasi keempat, penyelewengan kekuasaan akibat ambisi penguasa membuat cahaya manusia hilang. Kirana generasi keempat memperjuangkan keseimbangan cahaya manusia. Wow. Hingga akhirnya mampu meraih kemenangan melawan VOK.
Pasca kemenangan Kirana generasi keempat, muncullah anomali yang memanfaatkan kegelapan demi ambisinya dan bersekutu dengan VOK. Dengan kekuatan kegelapan, sang anomali berhasil memecah para pendekar setelah menggugurkan Kirana Merah generasi keempat. Jadi ini seperti musuh utamanya ya teman ya. Jadi setiap generasi itu udah melewati berbagai macam perang. Ada yang menang, ada yang kalah, ada yang gugur, ada yang masih bangkit ya teman ya. Jadi pastinya the last man standingnya itu adalah di sini ya teman ya. Jadi ada seseorang yang juga mungkin mengorbankan jiwanya atau memang seperti mengacaukan juga ya teman. Jadi memecah belah juga ini ya. Wah, adu domba ya jadinya. Para Kirana pun kehilangan cahayanya dan harus menurunkan perjuangannya ke generasi kelima. Namun, gugurnya Kirana Merah generasi keempat menghadirkan pertanyaan tentang kehadiran penerusnya. Tidak lengkapnya Kirana dimanfaatkan oleh sang anomali yang kini memimpin VOK dengan membuat formula baru berupa wujud ambisi Renjani dalam merealisasikan ambisinya. Wah, makin seru ya kelihatannya ya. Jadi ibaratnya dari sini dari 3 doang ya, si raja ini ya, si kayak malaikat ini ya, itu mensummon berbagai macam big bossnya ibaratnya ya, musuh-musuh yang terkuatnya itu. Jadi betul-betul dia habiskan ya teman-teman. Dengan adanya anomali yang membuat dunia semakin mendekati malapetaka, mampukah kedua Kirana melanjutkan takdirnya untuk menyimbangkan dunia? Gila, mantap sekali coy, kawanan miras Kirana Renjani. Mantap, keren. Kita kenalin dulu teman dengan alat henshinnya ya teman. Henshin device-nya dari para Kirana Renjani ini yaitu adalah pemancar Kirana generasi kelima ya teman. Jadi ini adalah salah satu gadget ya teman ya, berbentuk untuk kayak HP ya. Jadi cara mainkannya itu ya teman ya, yaitu menggunakan suatu Kirana kristal namanya di sini ya, atau kayak pakai kalung itu ya teman, liontin. Jadi pastinya diambil ya teman untuk kristalnya, jadi kayak dimasukin ke dalam situ ya teman, ada slotnya ya di sini ya. Jadi di sini ya nih, nah teman, di sini ada slotnya untuk dimasukin kristalnya kan, jadi langsung ya kan ya di catch space menyala ya teman ya. Jadi pastinya setiap kristalnya itu juga sangat mantap. Nah, sebuah artefak yang diteruskan dari generasi ke generasi membawa mandat suci bagi mereka yang terpilih untuk menjadi pendekar cahaya. Setiap generasi pemancar Kirana selalu berevolusi sesuai perkembangan zaman dan teknologi, menjadi simbol kekuatan yang tak terlekang oleh waktu. Pada generasi kelima, pemancar Kirana hadir sebagai sebuah alat yang menggabungkan fungsi senter dan handphone, menjadi kunci transformasi bagi para pendekar cahaya untuk berubah menjadi sosok Kirana. Di tangan mereka, pemancar Kirana bukan hanya alat tetapi juga penuntun utama dalam menyebarkan sinar cahaya manusia. Oke teman, ini dia adalah para troopersnya ya teman. Jadi ini pasukan kegelapan, namanya itu Kegel. Kegel ya. Jadi segelombol entitas tidak berjiwa dengan wujud manusia yang terbentuk dari kekuatan kegelapan. Mereka adalah manifestasi dari kotornya ambisi manusia yang termanipulasi oleh kejahatan yang mengancam dunia. Pasukan tersebut diperintahkan oleh para penguasa kegelapan untuk membantu kumpulan manusia yang mengejar ambisi mereka dengan jalur yang kelam, yakni wujud ambisi Renjani ke war namanya ya. Ketika sekelompok lawan sudah lengkap dalam bentuk pendekar Kirana, pasukan kegelapan hadir untuk menentukan para pendekar cahaya dan menjaga ketat kekacauan di dunia agar kejahatan semakin merajalela. Nah ini teman, untuk salah satu musuh yang dihadapi oleh para Kirana Renjani ya teman ya. Jadi ini salah satu musuh yang dapat membuat dunia itu seperti fotokopi ya teman ya, atau hitam putih ya teman ya. Jadi ini namanya itulah subjek 1 akro ya teman ya, war akromatik. Wujud ambisi Renjani merupakan bentuk dari ambisi manusia yang dimanipulasi oleh para penguasa kegelapan. Termanifestasi dari kedalamnya ambisi manusia, war berani untuk melewati jalur kegelapan demi mengejar ambisinya. War akromatik diciptakan dari seorang fotografer jadul yang yakin bahwa jika foto hitam putih lebih baik dibandingkan foto-foto digital yang penuh dengan warna. Jadi foto tanpa warna membuat dunia lebih memiliki cerita dan makna. Jadi ini ada seperti
mengambil dari generasi lama lah teman. Jadi ada yang pakai fotografer, ada yang pakai mungkin gramofon, atau mungkin kayak pakai CD ya kan ya, kaset video ya teman ya. Jadi pokoknya mantap sekali ya teman ya untuk gimmick-gimmick monster yang dihadirkan di series yang satu ini ya teman. Jadi pastinya langsung bikin hitam putih ya. Oke teman, ini dia Kirana yang merah ya. Jadi lebih dekat teman untuk statusnya. Jadi ada beberapa skill nih. Jadi ini banyak sekali ya untuk karikatur komiknya tuh yang dimirip-miripin kayak ML ya kan ya, atau enggak kayak game strategi yang pakai skill-skill kayak ini ya teman ya. Jadi ada senjata ini tuh namanya Golo Komodo dan adaptatif ya. Ada juga berjiwa pemimpin dan mencari hati para Kirana. Selincah Komodo, kaki sekuat Ronaldo. Oke. Jadi ini kekuatan si Kirana merah itu dia based on-nya dari hewan Komodo dragon ya. Nah, di sini ada seperti sebutannya ya, teman, yaitu kecerdasan, yaitu ya sarjana, yaitu fresh grad. Oke. Jadi gaya bertarungnya sebagai Kirana pemula malah memiliki gaya bertarung yang unik, yaitu selalu mengincar titik kelemahan dari lawannya dan mempercayai rencana serta hasil latihan dari kedua kompatriotnya. Oke. Jadi kalau kata Andrea tuh dia selalu babak belur pas latihan, tapi pas lagi berdiri bolehlah ya kan ya. Kata si Satrio, sampai detik ini semua rencana berjalan dengan lancar. Dari Alisaku mulas dan berusaha untuk beradaptasi dan mengerti semua yang terjadi. Nah, untuk yang biru teman, dia itu punya skillnya itu lompatan tinggi, terbang menembus langit paling atas. Dan dengan rencana pemikir di antara para Kirana. Selalu ingat misi, tepat sasaran layaknya Messi. Oke. Jadi kecepatannya itu 100%, kecerdasan IQ 185. Jadi yang tadi itu fresh grade ya teman ya. Ya masih cerdas lah teman ya. Terus juga gaya bertarung itu sebagai pemanah Jito. Satrio merupakan ahli bertarung sejarak jauh ya teman, punya kekuatan bulu cendrawasih ya kan. Jadi sangat dari atas dan selalu memutar otak untuk membuat taktik yang dapat mengalahkan para lawannya ya teman ya. Wah mantap nih. R-nya rencana katanya si Mola ya. Semuanya sangat keren gitu. Rencana pertama pasti datang dari Rio. Tapi kalau ada kuat ya kalah di. Oke. Nah berkata teman si cewek tangguh ini teman si Andrea Bayanaka ini, untuk skillnya dia kalau udah pakai kapak ampun pak ya temannya, bagaikan harimau. Dia adalah Kirana terkuat. Dia nggak kenal capek, gacor kayak Mbappe. Wadaw, mantap juga ya. Jadi kecerdasannya oke lah ya kan, mungkin dia suka kerasa kerusuk mungkin ya, maksudnya mungkin kayak agak risky atau mungkin suka apa ya, tricky lah temennya. Itu juga sebagai petarung terkuat, Andrea mudah menghabisi lawannya dengan kekuatan kapak kucing ya. Jadi nggak ada musuh yang bisa selamat dari terkamannya. Wadaw. Mantap sekali ya temennya. Nah, senjata teman di sini ada Golo Komodo ya teman ya, yang membara sang Komodo. Wah, mantap sekali ya teman ya. Tuh bisa menembas cakrawala ya kan ya, menerangi kegelapan dan juga segesit Komodo ya, semuanya digocek. Wah, bisa jadi panjang kalau lagi marah. Oke, kayak pedang biasanya ya. Nah, bagian teman ada Gendewasi namanya ya. Jadi analitis dan logis, elegansi dan keelokan cendrawasih biru. Oke. Bisa dilipat juga nih dan bawahnya gampang. Oke. Jadi pastinya membelah langit, mau cari musuh dengan musuh cahaya dan juga ensiklopedia. Oh, ini di penuju arah ibaratnya ya. Oke. Dan teman ada kapak kucing ya. Jadi ini pastinya senjata terkuatnya dari si Kirana yang kuning ini ya. Jadi bisa menghantam bumi, energi listrik yang menggetarkan kalbu, set. Dan juga kekuatan ganas tiada tandingannya. Nah ada tarik tersembunyi nih ya kan, yang dibalik si kepala kucingnya ya. Jadi wah mantap sekali nih. Jadi untuk pembahasan Kirana Legend ini tuh setahu saya ya teman, terakhir itu saya bahas tuh sampai helmnya doang ya teman ya. Ya kan helmnya yang Kirana merah doang. Sekarang udah sampai ada kayak keychainnya ya kan ya. Ada juga kayak casing HP-nya. Nah ini ya teman untuk kayak miniatur topeng Wira ya teman ya. Jadi pastinya juga mantap sekali ya. Jadi selanjutnya juga ada kayak stiker ini ya. Stiker dari para Kirana. Dan juga ada casingnya ya teman ya dari RDX Store.
Jadi keberkahan mereka pun juga sudah sangat banyak ya teman. Salah satunya juga ini ada kolaborasi dengan kreator, saya akan taruh ya teman di bagian kiri sini ya teman, untuk kalau kalian mau support ya kan teman, itu hak Kyle ya teman ya, minta izin ya untuk di reaction ya kan fan artnya, dan jujur ini keren ya teman ya. Untuk bagian fan artnya juga sangat mantap sekali ya teman ya. Ada kirana kuning, kirana biru, dan juga kirana merah ya teman ya. Jadi pastinya seperti ini teman, kalian bisa support untuk kreatornya ya kan di deskripsi, atau mungkin saya akan taruh ya kan di video ini ya teman ya. Jadi pastinya sangat mantap sekali ya untuk para kirana rencana ini ya dalam menghadapi para musuh-musuhnya ya teman ya. Jadi pastinya ada baju ikannya, dan juga setiap member-membernya juga semakin menyala ini ya, keren coy ya. Jadi ini juga banyak sekali ya teman menyala seriesnya ya dari Kaosatsu, dan juga mereka sempat ini teman menjadi kayak buzzernya film Jumbo ya teman ya. Kita juga dong ya menjadi buzzer untuk film Jumbo ya kan, karena itu adalah salah satu film yang pantas untuk diapresiasi ya teman ya. Mantap kan ya film Jumbo ya. Dan itu pastinya tontonan yang sangat mantap lah teman, kalau kalian mau cari nih karena tontonan untuk Agustusan seperti apa ya kan ya. Ada 3 ya teman ya. Ada Jumbo ya kan ya, itu sudah pasti sangat direkomendasi ya teman ya. Kayaknya untuk pembahasan movie saya akan pisah ya teman, soalnya ini kan adalah pembahasan untuk 2 part mungkin ya. Saya akan mungkin pisah ya teman ya, ke dalam 2 part ini kita akan bahas untuk kirana cari dulu, berikutnya saya akan bahas untuk ada film-film dari Indonesia yang akan menggebrakkan dunia ya teman ya. Jadi ada nih ya teman ya, para Jumbo, ada juga ini kayak kuis-kuis gini ya teman, jadi semakin mantap ya teman ya. Mereka juga sempat membuat berbagai macam kata lain ya teman, seperti ada ini kirana coklat ya, hewannya terenggiling, senjatanya kemoceng, jobnya office boy. Oke. Senjatanya adalah Garileo. Oke. Nah ini ada ini ya temannya kirana putih ya, hewannya angsa, dan senjatanya itulah kipas ya. Jadi jobnya adalah ini ya, penjaga kebun binatang ya, zookeeper. Oke. Jadi dia tuh dalam itu sosiopas. Oke. Nah ini juga banyak sekali ya temennya untuk fan artnya ya. Jadi ini kayak si Andrena itu nggak mau kalah ya temennya, pokoknya tuh dia betul-betul ngotot ya teman, mau menang terus ya temannya. Jadi si kirana biru ini tuh jadi kayak jurinya di sini ya. Oke, jadi panas sekali ya teman-teman ya. Bahkan juga mereka ikut tren ini loh teman-teman ya, tren bayangan gini kan, tau kan ya, ada waktu itu tren yang si cewek yang ngebuat tren kucing ya kan, bayangan kucing itu banyak sekali kayaknya yang ngikutin ya. Jadi pokoknya mantul jiwa ya teman-teman ya. Jadi ini juga ada kirana merah ya kan ya, kirana biru, dan juga kirana kuning ya. Jadi semakin mantap. Ini juga kayak dibikin hole in the wall ya, waktu itu juga ngetren ya teman-teman ya, tahun 2023. Sekarang nggak ada lagi ya teman-teman ya. Udah hampir 2 tahun ya teman, nggak ada lagi ya teman untuk acara hole in the wall di SCTI ya teman ya. Itu juga salah satu rekomendasi sih ya. Nah ini juga ada ini ya, pasukan kegelapan ya. Dari ini juga mereka kayak main Uno ya kan ya, tuh mendapatkan ya, ini main ML ya. Buy one ya. Ini juga ada ini ya, commodity bot ya. Jadi mereka juga sempat ada crowdfunding ya teman ya. Itu crowdfunding itu kayak untuk ya inilah kayaknya untuk kayak meet and greet ya teman-teman ya, untuk memperkenalkan ya Tokusatsu Kirana Rencana ini tuh sampai seperti apa ya teman. Nah ini juga ada episode 1 dari kegigihan membara ya teman. Ini part 1-nya nih ya kan ya, jadi tanggal 13 Juli 2025 ya teman-teman ya. Nanti akan juga kayak part 2 tuh kalau salah akhir Juli misalnya ya. Nanti episode 2 tuh part 1 itu di awal Agustus. Nanti di part 2 tuh kalau salah besok ya kan, 17 Agustus ya teman ya. Jadi kalau teman untuk project lainnya dari Kirana Rencana ya teman, kalau kamu mau nonton, atau saya mungkin kalau bahas kayaknya mungkin nggak bisa ya teman, karena saya akan langsung membahas beberapa update informasi aja ya teman. Kalau untuk pembahasan episode ya kita lihat aja ya teman ya, agak bisa ya kan ya, semua kita bahas ya kan, kita tunggu aja ya teman ya. Dan juga pastinya ada ini ya teman ya, mereka masuk ke dalam dunia game, dan juga ini kayak dunia game Pokemon gitu ya teman. Ini kayak monster arcade ya teman ya. Jadi ini kreatif sekali ya teman ya, monster arcade robot gitu ya teman ya. Wah ini kayak loading screen ya, gila mantap sekali ya teman, loading screen. Jadi ini juga mantap banget ya. Nah ini ada ini ya, musuh lainnya ya mungkin ya, musuh lain atau mungkin salah satu petinggi dari VOK tadi ya, atau WA War tadi ya teman ya, itulah Valtea dan Kila.
ya kan, voice aktornya teman sebagai Oblige. Oke, menarik juga ya teman ya. Dan juga di sini ada photocard ya teman, walaupun ya tidak akan ada ya teman, tapi ini juga oke lah ya teman, beberapa photocard dari Kirana dan Chani ya teman, tuh banyak kan. Dan juga pastinya banyak sekali ya teman yang akan dihadirkan ya, dari wow sampai babak belur ya teman, menghadapi Anomaly War by one ya, by one namanya ya. Oke, Kirana menyala ya teman-teman, pendekar cahaya Kirana. Wah, keren-keren. Jadi semakin ngeri nih ya ngelihat aksi mereka ya, tak menghadapi para musuh-musuh ya kan, ini para anomalinya di sini ya. Jadi ini episode 1 part 1, episode 1 part 2 nya ya teman-teman ya. Ini langsung masih dalam dunia game ya berarti ya. Oke, benar juga ya teman ya. Dan ini adalah rotasi berat. Ini nanti hadapinnya si ini ya teman ya, si musuh yang sebelah kiri itu ya teman, warna biru. Wah. Oke teman, terima kasih kita untuk episode kali ini teman. Wah, gila, banyak sekali ya teman kita update ya. Jadi semangat terus untuk kawanan Wira ya. Jadi kita tunggu nih untuk project lainnya ya. Semoga semakin berkembang terus. Semoga bisa sampai ada live actionnya ya. Kita tunggu nih nanti ya. Semoga semakin bagus dan semakin mantap episodenya ya kan. Untuk komik karakternya kita tunggu untuk project berikutnya. Oh iya, jangan lupa teman, untuk opening song dari Kirana Jari ini udah diumumkan ya teman, yaitu dibawakan oleh Bubble Bliss berjudul Lelah dengan Dunia ya. Wah, mantap nih ya, lelah dengan dunia. Jadi pastinya dunia yang kelam, kejam dan mematikan ini ya teman ya. Jadi pastinya penuh dengan kejahatan ya teman ya. Jadi pastinya wah, lagunya juga mantap ya teman ya. Jadi untuk kedepannya ya teman, kalau misalkan udah ada update yang banyak lagi ya teman, mungkin sampai beberapa project collabnya mungkin kita coba pas lagi ya teman, kayak Bardion tuh ya. Bardion kan juga banyak kan ya update-nya ya. Jadi pastinya udah rencana semangat terus ya teman. Ingat, kita patut support untuk tokusatsu seperti ini ya teman, walaupun juga pastinya semakin banyak ya teman ya berbagai macam project animasi lainnya ya teman. Jadi kita patut dukung seperti ini ya teman ya, mau itu kawanan Wira, Jumbo dan semacamnya teman, kita patut dukung ya teman ya, yang betul-betul niat dan betul-betul sampai ke hati kita ya teman ya untuk menonton ya. Ingat itu teman, dan sampai jumpa untuk pembahasan kita di next episode.